Mengenal pesawat tempur F-15 Eagle superioritas udara generasi keempat utama. F-15C Eagle adalah pesawat tempur superioritas udara generasi keempat utama. Dibangun oleh McDonnell Douglas, pertama kali terbang pada tanggal 27 Juli 1900. F-15 begitu sukses melahirkan 7 variasi berbeda yang digunakan oleh 4 negara. F-15 adalah satu-satunya pesawat yang berpartisipasi dalam uji coba rudal anti-satelit. Awak darat memeriksa panel akses untuk indikator sistem cairan sebelum dilepaskan. Seorang kepala kru melepas kunci kontrol penerbangan dan memasang tangga kru. Pemeriksaan pra-penerbangan termasuk posisi saklar dan keamanan kursi ejeksi sebelum pilot tiba. Jalur penerbangan aktif bersiap untuk penerbangan pertama ketika mereka akan meluncurkan pesawat. Setelah FOD Walk and Handle, latihan dimulai dan kru race mempersiapkan pesawat. F-15 ini sedang berlatih peluncuran siaga dan pilot serta perwira senjata bergegas untuk melakukan ini. Setelah kepala menunjukkan kepada pilot pin roda gigi utama, ia dapat menutup kanopi dan bersiap untuk aksi. Dengan pemeriksaan sistem dan kontrol yang cepat, pilot mulai meluncur keluar. Bergulir lepas landas, membersihkan landasan pacu dengan cepat dan memastikan banyak pesawat mengudara. Lepas landas dalam afterburner penuh adalah bahan bakar yang housebound, memastikan dengan cepat mencapai kecepatan udara yang aman. Pilot F-15E berbelok dan tetap rendah saat meninggalkan lapangan terbang. Menjaga wingman-nya tetap terlihat, pilot memutar pesawat untuk mengikuti. Dengan menggerakkan pesawat dengan perasaan, pilot dapat melihat jet-jet lain. Terobosan yang cepat membangun pemisahan dengan cepat yang dapat menimbulkan dilema bagi musuh. Setelah terbang, F-15 mendarat dan menjaga hidung tetap tinggi untuk memperlambat dengan cepat. Awak darat bergerak untuk memasang garis landasan sebagai persiapan untuk pengisian bahan bakar. Pengisian bahan bakar Korps Marinir Amerika Serikat memeriksa koneksi yang baik di pelabuhan pengisian bahan bakar titik perombak. Setengah mengisi bahan bakar F-15, pasukan bahan bakar melepas selang dan menutup pintu akses.
tim melakukan perawatan pada CH-53K King Stallion dengan alat HUD. Pemandangan dari rotor utama yang besar menunjukkan para pengelola bekerja keras. Untuk mencegah kerusakan pada penutup mesin pesawat, beberapa baut dikencangkan dengan tangan. Visibilitas pintu dapat membuat atau menghancurkan momen hidup dan mati saat terbang rendah ke tanah. CH-53K dapat melipat seluruh bom ekornya agar muat di dek penerbangan yang sempit. Dengan 3 mesin besar yang memberi torsi, King Stallion dapat mengangkat beban yang mengesankan. Rotor melentur ke atas terlihat saat CH-53K lepas landas. Awak kapal menjaga mata mereka terkelupas dari pintu dan harus memakai tali pengaman untuk mencegah jatuh. Kemampuan untuk mendarat di hampir semua medan menjadikan CH-53K sebagai opsi pengangkatan yang fleksibel. Terbang tingkat rendah memanfaatkan ngarai untuk menutup medan dan mengobatin penghindaran. Setelah kembali ke zona pendaratan, taksi helikopter akan parkir. Seorang instruktur dan siswa bersiap untuk berlatih menggunakan peluncur granat otomatis MK-19 yang dipasang di menara. Instruktur mendemonstrasikan pengoperasian senjata berat saat Humvee diluncurkan. Menembak dan bergerak secara bersamaan memungkinkan senjata untuk menekan pasukan musuh. Putaran berujung biru menunjukkan bahwa ini adalah putaran pelatihan dan tidak memiliki bahan peledak. Dengan kecepatan yang relatif tinggi dan desain yang kokoh, Humvee dapat memberikan dukungan tembakan yang ringan. Melekas peluncuran granat MK-19 memungkinkan penembak memanfaatkan penyembunyian. Ledakan singkat diikuti dengan mengamati dampak memungkinkan penembak untuk memperbaiki tembakan mereka. Bersandar memberikan platform yang stabil untuk gambar pemandangan yang bagus. Senjata yang dilayani kru memungkinkan pemuatan ulang dan keterlibatan ulang yang cepat. Ini adalah Orion Spacecraft,
Space Vehicle serbaguna yang dapat kembali sebagian. Pertama dimasukkan untuk membawa astronot kembali ke permukaan bulan. Suatu hari nanti bisa digunakan untuk misi berawak di orbit sekitar bulan atau dekat asteroid Far. Pada tahun 2014, Angkatan Laut Amerika Serikat menemukan kapsul Orion selama operasi Ocean Recon. Orion tercebur di Samudra Pasifik setelah diluncurkan oleh uji penerbangan eksplorasi. Operasi Angkatan Laut Amerika Serikat ini memvalidasi prosedur dan perangkat keras yang digunakan untuk memulihkan Orion. Kapsul Orion mampu mendukung 6 awak hingga 21 hari. Ini mengembalikan kru ke bumi dengan pendaratan air yang aman. Kapsul ini dilengkapi dengan kokpit kaca yang dimodelkan dari Boeing 787. Beberapa airbag dipasang sebagian bagian dari sistem pemasangan modul. Sistem ini memastikan modul tidak terbalik di laut yang deras. Di sini melihat pelaut menarik kapsul dengan dermaga transportasi amfibi Angkatan Laut Amerika Serikat. Untuk memfasilitasi operasi logistik, dermaga transportasi amfibi dilengkapi dengan dermaga kering. Pompa keluar memungkinkan pemeriksaan modul setelah pemulihan. Tiga pesawat ruang angkasa Orion yang layak terbang saat ini sedang dibangun. C-26 adalah versi pengentasan yang dimodifikasi dari Fairchild C-26 Metroliner. Itu dilengkapi dengan teknologi pengawasan elektronik yang digunakan terutama untuk misi larangan narkoba. Ini memiliki jangkauan terbang hingga 2.331 mil dan kecepatan maksimum 331 mph. Dilengkapi dengan menara sensor dengan kamera elektrooptik, inframerah warna. Itu juga dapat menemukan dan mendengarkan komunikasi musuh dan melacak subjek yang dicari. Ini membutuhkan kru pohon untuk beroperasi yang mencakup pilot, co-pilot, dan operasi sensor. Umpan video gerakan penuh dapat ditransmisikan dalam waktu dekat menggunakan sistem yang aman.
staf ground dari Skuadron Intelijen Pegawai Udara mengoperasikan peralatan Dragon. Nah, pemirsa, bagaimana menurut Anda? Komen di bawah.